Media ini datanya ada ntar ya 9 2 11 16 2 11 16 1. Nah, ini frekuensinya, ini datanya. Medianya berapa? Yang paling penting saya ngomong adalah menghitung. Kalau pakai cara kemarin saya, ini kan saya bikin seperti gini. Ini frekuensi kumulatif, frekuensi penjumlahan. Kumulatif kan penjumlahan. FK berarti frekuensi kumulatif. Oke, ini 20 berapa? 9 30. Oke. Terus saya bikin data. 1 sampai 2, 3 sampai 13, 14 sampai 29. Ini intervalnya. Interval kumulatif. Ini 30 sendiri. Artinya ini data 1 sampai 2 itu punyanya dia. 3 sampai ke 13 data 3 sampai itu punya dia. Oke, ternyata ini frekuensinya 30 karena saya dapat dari sini ya. Oke, berarti median adalah setengah dari data 30. Berarti dapat 15. Oke, data 15 itu terletak di sini. Mana ini? Terletak di sini. Bukan yang 14. Masuk ke sini ya. Dah, belum. Saya saling nggak sih? Hah? Betul ya? Media ya? Oke, masuk ke situ. Masuk ke situ sama tadi ya. Oke. Oke, masuk sini. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan apa? Nah, saya pakai gambar seperti ini. Saya pakai gambar ini. Tolong, karena median ini, kalau median selalu kita ngomong tentang data ke. Yang ini saya bikin seperti ini. Ini 42,5 batas bawah, 45,5. Kita tahu data ke sini harus data yang ke-15. Ya, data ke-15. Tapi bukan data ke-15 yang kita ngomong, frekuensinya ini berapa? Oke, kita lihat dulu sini. Sampai batas ini, kamu lihat hasilnya 13. Ini data ke-13, ini kan, betul. Ini data, ini ada 13, frekuensi, saya ngomong frekuensi 13 gitu aja deh. Oke? Sampai batas ini, batas yang teratas ini dia ada 29. Kita di frekuensi 15 maunya. Nampak ya, gitu. Nah, kita tahu jarak dari sini ke sini itu adalah berapa ini? 3, dengar. 3 jaraknya. Kita mau cari, nah ini yang kita mau nilai median. Nah, nilai median ini kemarin saya pakai cara 42,5 ditambah gitu ya. Nanti ini ditambah jaraknya ini. Jarak ini X yang saya anggap sebagai X gitu. Bagaimana kita cara mencarinya? Yang saya mau cari adalah nilai yang sama dengan range-nya ini, range. Oke, kalau misalnya saya di tengah-tengah misalnya nih. Oke ya, saya tanya dulu. Ini ke sini secara yang merah, coba lihat yang merah, yang frekuensi, itu jaraknya berapa? 16, betul kan? Ini 16, frekuensinya jarak 16. Sedangkan yang sini jarak frekuensinya cuma 3. Jadi jarak frekuensinya itu
Cuma 3. Nah, 2 ya? Nah, 2. Cuma 2. Jadi seolah-olah saya pakai banding gitu loh. Jarak 2 itu 16 gitu. Kalau misalnya sama gitu, pakai perbandingan kan ya? Nanti saya pakai gambar yang lain. Ini kalian lihat dulu. Sekarang ini X, sini 3. Ngerti nggak sama apa? Ini X, sini 3. Nah, kamu dapatlah X-nya 3/8. Hah? 3/8. Dapatnya sini 3/8. Udah, selesai. Ngerti tak? Karena saya kemarin ajar, karena dia membandingkan dua benda yang sama, jadi saya boleh kayak kamu belajar pakai kasus termometer. Lu ngerti termometer? Ya kan 7 termometer. Jadi ini sebenarnya membandingkan dua skala aja ya sebenarnya. Oke, kemarin saya pakai cara itu ya. Ini. Mungkin sini agak sedikit repot. Oke, saya pakai cara begini sekarang. Misalnya ya, misalnya. Nah, ini saya pakai gini ya. Saya anggap ini suatu skala, katanya skala X derajat. Ini 20 sampai 40. Ngerti tak? Sudah belum? 20 sampai 40. Ada skala Y 0 sampai 40. Ngerti nggak dengan 4? Oke, kamu anggap yang sudah ada perbandingan itu adalah 2 di sini itu 16. Jarak totalnya itu 16, dari sini kurang ini. Yang dari ya, yang frekuensi ini kurang ini. Oke, 16, totalnya 16. Anggaplah yang gini aja deh. Saya anggap ini yang merah. Nah, gitu aja deh. Ini yang merah. Tapi saya pakai 40 gitu. Oke, misalnya saya ngomong gini. Kalau di sini saya 20, kalau sini 10, kira-kira sini berapa? Ngerti nggak sama orang? Oke, kalau gini berapa kira-kira? Tentu saya boleh ngomong ya, ini jaraknya sih ke sini berapa supaya tahu jaraknya, benar? Berarti kan bersegini ya, 10 dikurang 0 gitu. Itu sama dengan yang 40 kurang 0. Itu sebanding dengan, karena mereka sama, panjang sama, cuma skalanya beda. Saya anggap ini X gitu, ngerti ya? Berarti sama aja, X dikurang 20 sama dengan 40 kurang 20. Betul ya? Boleh nggak sama gitu? Karena mereka sama. Kan ini kan sama ya, ini kan. Cuma satunya bentuk frekuensi, satunya bentuk data ini, 2. Ngerti nggak sama Pak? Oke, sekarang saya bikin dalam bentuk inilah. Nah, udah pusing ya. Oke, tolong. Saya ambil dari fisika ini. Satu bendanya ini totalnya 16 di sini. Sininya 13, sininya 29. Saya pakai yang merah nih. Saya bikin yang merah. Dia kan membandingkan antara frekuensi dengan range gitu loh. Frekuensinya ini 13, sini berapa? Lahir 29. Yang ini ya, hello, 13, 29. Nampak? Nampak ya? Yang range-nya ini saya ini bisa aja karena sama panjang ya boleh kalau saya pakai Fahrenheit derajat Celcius gitu, boleh sebenarnya sama aja. Tapi saya langsung kurang aja biar enak. Oke, yang ini berapa? 42,5 sampai 45,5. Kalau ini 2 di sini, ini dia 2. Nah, sini berapa? Bukan 2 ya. Jaraknya 2 tuh gimana sih? Bukan 2 ya. Ini tambah ini berapa? 15 ya. FD 15. Kalau ini 15, karena kan ini medianya kan? Ini kan? Data 15.
Ngerti ya? Nah, ini 15-nya. Medianya kan di 15 kan? Ya. Untuk frekuensi datanya. Oke? Nah, kamu disuruh cari X di sini. Kalau gitu enak dong. 15 kurang 13 sama dengan 29 kurang 13. Boleh lah ya kalau saya bikin itu. Benar. Terus X dikurang 42,5 sama dengan 45,5 dikurang 4. Nah, ini udah tau lah ya, 2 ya. Ini 3. Tapi ini kan aslinya ini 2, ini berapa? Ini berapa? Gitu ya. 1, 8. Cuma saya nggak suka begini. Saya pinginnya kalian ngerti gitu. Saya nggak suka gini karena apa? Hitungannya agak panjang. Kalau ini kan 142 tambah gini aja gitu. Nah kalau ini kan kamu butuh kali-kali, ya nggak? Kali berarti 8x 8 kali 42,5 sama dengan 3, gitu kan? Ya. Nah, jadi ini berapa sekarang? Ini coba, hah? 34. Hah? 34. Ini 34. Berarti kalau pindah ke sini jadi 37 dong, ya nggak? Betul. Masa sih? 8 kali 425 ya? 8 kali 40 aja sudah 300. 340. 343. Jadi X adalah 343 bagi 8. Nah, tolong bantu lah. Lihat betul nggak nilainya kayak gitu? Saya rasa pasti betul. Ini 42,7/8. 42 7/8. 7 salah kali. Benar, Pak. Oh betul lah ya. Kalau ini saya jadikan kan 42 84 3/8, ya kan? Sama lah, ya kan? Oke, berarti nilai sama. Jadi maksud saya lihat ini kan sama aja kayak Celsius punya gitu kan ya. Tahu Celsius punya perbandingan Celsius dengan Reaumur? Oke, benda yang sama, cuma angkanya beda. Ya boleh kalian pakai gini, silakan, terserah. Tapi saya lebih suka yang ini gitu. Karena ini hitungannya lebih kecil, kan ya? Kalau ini hitungannya gede, hitungannya besar banget. Hitungannya besar. Oke, silakan di coba yang merah sini 13, sini tengahnya 15 dari sini 15, sini 29. Sedangkan yang kita mau sini ke sini 3. Nah, saya mau cari ini berapa? Jadi sama aja seperti ya ini kurang ini. Ya, perbandingan lah. Perbandingan. Ya itu lah matematika ya, saya ngomong. Banyak cara. Oke, ini coba lihat. Q1 berarti mirip P persentil 25, artinya 25/100, 25%, seperempat dibagi 4. Berarti ini datanya 30, berarti D ke 7. Kalau pakai jalan apa nama sih? Fisika gitu. Kalau saya ngomong ya, boleh sih kalau misalnya kalian mikirnya mungkin boleh pakai begini gitu. Ini rank, ini frekuensi gitu loh. Nah, kayak gitu juga lah. Boleh kalau terjadi tegakkan ya silakan. Oke, pertama yang rank.
Kita di range sini, berarti ini 39,5, ini 42,5. Kayak menjadi serius gitu. Sedangkan untuk ininya di sini perbandingannya sini 2, sini 13. Frekuensinya sampai batas ini. Sekarang ininya di 7,5. Kalau ini 7,5, nah sini berapa gitu loh. Ngerti kan kayak Remor, Fahrenheit gitu. Ngerti ya? Ngerti kan saya ngomong apa? Pak mau cara lain Pak? Boleh, sama saja. Ini per ini berapa? Berarti 5/5 dengan 11. Gitu ya? Benar? Gitu kan? Boleh aja kamu pakai gini. 5/5/11 kali dengan ini berapa jaraknya? 3. 3 gitu kan. Berarti jarak sini adalah 16,5/11. Betul nggak jaraknya? Lalu tambahkan lu, ya, kayak gitu aja. Gitu. Lu mau pakai jarak apa? Bebas gitu loh. Yang penting ini kayak remur, tapi mulai dari 39. Reng. Ini yang frekuensi ini dan ini. Ya kan kayak apa namanya itu? Kayak termometer kan? Kayak termometer gitu loh. Kita cari jaraknya. 55 ini adalah bagiannya. Terus ini adalah bagiannya juga lah. 55/11 bagian ya. Berarti setengah bagian, betul kan? Ini betul kan? Ini kalau kita itu kan ini setengah ya. Betul? Bukan ya? Setengah kan? Setengah kan? Berarti ini boleh tulis setengah dari 3 kan? Berapa itu? 3/2. 1,5 ya? Ya enggak? Kita ini 1,5. Oh iya betul ya, 1,5 ya. Ya enggak? Nah, lu mau pakai cara mana gitu loh? Ini berarti cara ketiga tuh ya. Ya, cara ketiga pula ini banyak cara nih. Ya, 5 ini kan setengah bagian. Berarti ini juga setengah bagian dari dia. Berarti kan? Oke ya. Jadi lu mau pakai cara mana terserah. Yang penting tahu berdasarkan. Ya, R ini itu. Terserah, tinggal kamu. Nah, kan kalau ini kan ternyata setengah ya, ini ya. Jadi 1,5. Berarti sih tahu ini 1,5 nih. Nah, tinggal tambah lah ini. Berarti ini dari 41 gitu di sini. Dia kayak yang Fahrenheit gitu ya, kelas 7 kita belajar. Jadi kalau saya butuh nggak matematika? Butuh lah. Lu baru punya feeling gitu loh. Kalau semua pakai cara gini, bisa aja lu jadi hafalan gitu loh. Tolong ya. Ini pelajaran ke-7. Mau pakai yang ini, ya terserah gitu. Yang mau pakai bahan minggunya ya terserah, sama saja. Mirip ya, saya ulangi misalnya. Ini sama aja ya, ini sama saja, oke? Oke. Dan misalnya dulu. Ini Celsius sampai 100. Ini 212 Fahrenheit, betul kan? Gitu ya. Nah, kalau sini 40 derajat Celcius, sini berapa? Lu kan ini 40, saya ngomong jarak ya, jarak per jarak, kan gitu kan? 40/100, karena jaraknya 100. Berarti ini apa? Ini 2/5. Berarti ini juga 2/5 bagian dong. 2/5 dari total sini. Total sini berapa? 180. Berarti saya akan jaraknya 180, ternyata jaraknya nggak tahu. Bisa bantu? 72. Berarti sini 72. 72 tambah ini jadi 104. Berarti jawabnya 40 Fahrenheit itu sama dengan 104. Ini Celsius. Gitu kan? Ngerti kan? Oke, saya pakai. Oke, berarti di sini ya. Ya, oke, berarti yang pertama saya pakai gini. Oke, kalau mau ini kalian boleh pakai gini, terserah. Ini yang frekuensi, ini yang rank. Rank berarti saya pakai yang gini. 5 berapa nih? 49,5. Ini 59,5. Ini berarti range-nya 10 ya berarti ya. Range-nya 10 berarti. Oke.
Yang ini yang kita mau tanya ya. Nah, oke, berarti yang ini adalah 34 paling rendah, paling tinggi 47. Ini berapa nih? 13. 13 ya? Berarti sini 13. Terus kita ada di 44,1. Berarti sini 44,1. Nah, ini jaraknya berapa ini? Ini kalau ini berapa jaraknya? 9,9 ya? 10,1. 10,1. Berarti kalau saya mau cari ini, berarti 10,1 bagi 13. Oke. Ini agak sama dengan yang di sini. Saya mau cari jaraknya kali dengan 10. ini jaraknya 10 berarti kali 10. Dapatnya berapa? 101 per 13. Hah? 101 per 13. Oke. Dapat berapa ini? 7,77. Ini ya 7, gini. Oke, berarti di sini 7,7 ditambah dengan ini. Jadi ini katanya 7,7. Terus ditambah dong, dapatnya 5,5. gitu ya. Betul. 57,2 katanya. Berarti ini salah. Berarti salah nih. Harusnya sekeluarga yang menunggu lebih, ada keluarga yang menunggu lebih dari 57,2 menit. Ini yang benar. Berarti ini informasinya salah, nggak benar. Itu gunanya itu. Jadi ini informasinya salah, nggak benar. Jadi angkanya itu berarti saya boleh ngomong 10% menunggu lebih dari 57,2 lebih. Bukan 56. Oke? Karena 90% yang saya hitung ini adalah yang menunggu di bawah ini. Nanti ya, teman-teman. Di bawah ini tuh 90%. Di bawah ini 90%, di atas ini 10%. Jadi kalau kecepatannya bikin gini, berarti nggak sesuai dengan yang data yang saya dapatkan. Itulah salah satu kita menghitung berbagai macam efisiensi dari data kelompok. Ini banyak yang gunanya, banyak banget lah. Oke, ini dari buku-buku lama juga ada ngomong gitu. Nanti kuliah kalian juga bisa yang namanya statistik. Tentu kalian harus banyak ya gunanya. Makanya dasarnya adalah median, modus, rata-rata. Oke, median. Kalau yang lainnya kan masih begitu ini dapat. Kurang lebih seperti inilah. Oke, kalau modus kan jelas ya. Jadi yang paling banyak dipakai orang itu median. Maksudnya itu untuk mengolah data gitu. Kebenaran sudah data itu kebanyakan untuk menghitung. Oke, ini berapa ya? Misalnya angka kemiskinan di Indonesia. Misal ada ngomong ada 30 juta orang itu di bawah garis kemiskinan. Ini harus ada datanya loh ya. Nggak boleh sembarangan loh, nggak boleh sembarangan sebut loh. Jadi data statistik di Indonesia dikumpulin, dihitung pakai gini. Gitu. Kalau dia ngomong 30% itu benar nggak gitu loh. 30 juta berarti 30 juta dari 270 juta. 1/90 berarti. Ya kan? 1/9 berarti kan? Ya nggak? 1/9% itu orang miskin di Indonesia. Ini benar nggak? Ini nggak boleh sembarangan. Jadi makanya data-data seperti ini oleh keuangan internasional itu melihat. Jadi data ini penting, makanya kita sering ngomong yang salah satunya ya selain data ya, yang mereka ngomong itu seperti itu. Tapi tingkat mereka nanti dinaikin. Nanti ada probabilitas yang kalian campurkan bersama data ini. Itu nanti bidang kalian lah, kalian akan lebih hebat dari saya. Kalau kalian masuk ke dalam sains data. Tapi sayangnya sains data yang kita belajar di Universitas Indonesia masih kalah jauh. Oke. Pakai cara yang tadi. Nah, yang gini punya. Boleh, nggak apa-apa.
49,5, 59,5. Sininya itu 10 untuk ranknya 10. Oke, untuk frekuensi kita langsung sini. Frekuensinya di situ 34. Sini sampai sini adalah 47. Oke, kita ada di angka 44. Kita ada di angka 441. Ini frekuensi P90, P90 ada di 441. Oke, berarti saya tinggal mencari jarak sini 10,1 jaraknya. Berarti saya langsung tulis 10,1 itu sama dengan total. Oke, total dari sini ke sini berapa? Jaraknya berapa tadi? 13 ya tadi ya. 13. Berarti 10,1 itu 13. Nah, saya ingin cari X ini. X dalam bentuk rank. Rank X. X ini berapa? Kalau jaraknya sini 10. Berarti kalau kita balik, X-nya itu akan menjadi 101 bagi 13. Mirip lah kayak gini gitu. Nah, ternyata apa? 7,7. Berarti kalau ini 49,5 tambah 7,7. Nah, sekian. Nah, kalau mau pakai yang kayak gini silakan. Oke? Saya akan lebih suka yang hitungan yang lebih simpel, nggak usah yang kayak tadi gitu. Karena kayak tadi perkaliannya tinggi ya. Perkaliannya tinggi. Jadi untuk modus kamu tinggal lihat frekuensi yang paling banyak. Ini modus sementara. Kamu bikin seperti ini dulu, batas bawah, batas akhir. Nah, ini 10 di atasnya, dia 18 tinggi, ini 13. Oke, berarti jangkauan mereka 8, jangkauannya ini ya, ini jangkauannya ini 18, ini 13. Ini 10, jadi ini 8. Jarak sini 8, jarak sini 5. Kalau saya perbaiki jadi gini, maksudnya saya gambar besar. Panjang sini adalah 10. Berarti kesebangunan ini yang segitiga ini banding yang segitiga kecil. Ini yang besar, berarti ini 8, ini 5. Kali silang 5x 80 8x berarti 13x 80. Nah, x nya adalah 80 13. Udah. Tadi ini 39,5 tambah 80 per 13 itu ya. Kok gede banget ya? Berapa itu? 5 apa 3 lebih tadi ya. Jadi modusnya adalah 80 bagi 13 berapa? 6 berapa? Hah? 6 2 per 13. Hah? 6 2 per 13. 6? 2 per 13. 6 2 per 13 berapa itu? Enam koma 15. 6,15. Berarti modusnya adalah 45,65. Ini modusnya hampir mendekati ini ya. Modusnya. Jadi modusnya adalah seperti ini. Oke, rata-rata adalah ini dia. Simpang rata-rata artinya kamu cari rata-rata dulu. Ini rata-ratanya. Ini rata-ratanya. Jadi nanti si mengambaku tuh setiap nilai itu dikurangkan, ini dimutlakkan. Dapatlah ini. Nah, kita tulis begini. Jadi jangan dihafal. Tolong jangan dihafal. Ini asalnya nanti muncul ragam. Saya kasih kuadrat, ini saya kasih kuadrat. Ini n-nya tidak kuadrat ya, n-nya tidak kuadrat.
Nah, ini saya akali, lahirlah simpangan baku. Lahirlah simpangan baku. Jangan dihafal. Saya nggak pernah hafal, kalau saya mau hafal, saya pakai gini. Serius, saya nggak pernah hafal. Oke, aku ini otak. Oke, oh ya saya tahu. Simpangan baku itu adalah setiap angka dikurang dengan rata-rata, dimutlakin. Itulah dimutlakan. Nah, setelah itu nanti saya kodatkan kiri kanan, itu jadi ragam. Tapi N-nya jadi kodat. Terus saya akar, jadilah simpangan baku. Jadi ini saya nggak hafal. Atau kalau yang ngomong akar dari simpangan baku yang, tapi kan nggak boleh ngomong gitu ya, karena nilai semuanya dikodatkan. Ini nilainya dikodatkan ini. Dikodatkan semua nilainya. Dan ini yang dipakai oleh hampir semua ya, data statistik.